Halo Kamas Bayu Tulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kembali lagi kita di Nginep Series. Kali ini aku nemu hotel yang murah banget di kawasan Prawiro Taman. Harganya 200 ribuan. Namanya adalah Hotel Indis Heritage Prawiro Taman. Kayak gimana hotelnya? Kita langsung cari tahu sama-sama yuk. Oke, Hotel Indis Heritage Prawiro Taman ini Kang Mas Bayu Tulur semuanya ada di Jalan Prawiro Taman 3, daerah Timuran, Mergangsan, Yogyakarta. Jadi patokannya kalau dari Pelang Prawiro Taman ini Kang Mas Bayu Tulur semuanya masih lurus ya ke arah Ring Road Selatan, kurang lebih kayak 2 atau 1 ya, aku lupa, perempatan nanti ada Pelang Indis Heritage Prawiro Taman. Ini Kang Mas Bayu langsung belok ke kiri aja kalau dari arah Prawiro Taman. Ini kita langsung ketemu nih sama satu bangunan yang ini gayanya sih konsepnya kalau nggak salah sih emang kolonial gitu. Jadi ini emang kayak bangunan Belanda dibikin mirip banget sama bangunan Belanda, dan ini tampak paling megah sendiri lah ya kalau untuk kawasan di Jalan Prawiro Taman 3 ini. Hotelnya lumayan gede, kalau nggak salah ada 74 kamar. Ini aku pesen di kamar tipe deluxe kalau nggak salah ya, harganya 220. Depannya beneran kayak rumah-rumah atau bangunan ala-ala Belanda ya. Ini tempat kalau Kamas Bayu Tulur semuanya bawa mobil, butuh jasa valet. Ini ada valet service di sini, nanti ada petugas yang siap akan ngebantu Kamas Bayu Tulur semuanya. Tapi kalau mau langsung ke parkiran juga bisa, udah ada penunjuk jalannya. Ada parkir basement yang ini bisa dibilang parkirnya luas. Kalau nggak salah sama petugas sih muat kalau sampai 50 mobil atau sekitar 100 motor itu masih muat, karena di sini juga ada beberapa hall yang bisa dipakai untuk meeting juga atau convention, bahkan nikah juga bisa di hotel ini. Jadi kayaknya terprovide lah ya untuk Kang Mas Bayu Tulur semuanya yang pengen banget ke Jogja, hotel apa yang sepertinya cocok. Nah, ini Indis Heritage Prawiro Taman. Kita langsung menuju ke area hotelnya. Ini sama kayak depannya, tadi depannya tuh udah kayak gaya Belanda ya. Dari dalam pun juga keren. Ini jendela-jendela tinggi dari kayu. Ini tampak sangat instagramable banget kalau misalkan doyan foto. Ini semua sudut bangunan di Indis Heritage Prawiro Taman ini emang cocok banget atau instagramable. Meskipun nuansanya kuno, vintage, tapi modern itu jadi satu ya. Di sini juga luas Kang Mas Bayu Tulur semuanya untuk kawasan receptionnya, karena ini jadi satu dengan area-area penting di hotel, mulai reception, kemudian ada lounge, ada restoran, dan juga ada kolam renang nih. Di sini pun depan reception desk ini ada kursi 6, 5 cukup, kemudian ini tuh seluas itu. Di sana juga masih ada kursi juga kalau kita mau nunggu misalkan kamar belum ready, atau mungkin check-innya barengan sama grup, tidak beresiko untuk desak-desakan karena seluas itu. Dan ini juga adem ketika aku masuk di puncak musim kemarau ya. Itu kemarin tuh panas banget di luar, tapi begitu masuk ke kawasan lobi dari Indis Heritage Prawiro Taman ini langsung berasa adem Kang Mas Bayu Tulur semuanya. Tuh di situ juga kalau malam bisa pakai biliar, karena lounge ini juga buka hampir tiap hari mulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Nah, yang tadi aku bilang di lantai 1 ini juga jadi satu dengan area outdoor untuk poolnya. Jadi ini outdoor tapi dikelilingi oleh kamar-kamar. Jadi ini juga jadi salah satu tempat banyak banget tamu-tamu yang ada di Indis Heritage Prawiro Taman ini pada foto-foto di sini tuh. Bangunannya emang keren sih. Kemudian kolam renangnya juga surprisingly ini kayak nggak dipakein kaporit malah aku ngerasanya. Jadi beneran kayak kita berasa di lidah tuh kayak air ledeng biasa gitu. Nggak pedih di mata juga meski nggak pakai kolam renang. Kemudian ini meskipun tidak terlalu lebar ya untuk kolam renangnya, mungkin untuk gaya dada juga baru 5 kali kayu udah sampai. Ini juga ada kalau nggak salah paling cetek itu 80 cm. Kemudian yang dalam itu sekitar 1,3 meter gitu. Ini aku paling suka tuh di sini. Jadi meskipun ini area outdoor, tapi kita nggak berasa bakalan kepanasan karena ketutup sama bayangan dari bangunannya Kang Mas Bayu Tulur semuanya. Jadi ini juga ada beberapa kursi juga yang kita pakai. Di sana ada kursi kalau kita mau nyantai, tapi juga ada kursi juga 3 atau 2 aku lupa, karena ini juga jadi tempat area outdoor untuk restorannya juga. Jadi misalkan sarapan pagi tuh bisa tuh sarapan di area resto ini yang ada di luar ya, karena ini yang di dalam juga
Yang tadi aku bilang kamarnya cuma ada 74, jadi untuk kawasan dalam resto pun tidak memprovide banyak kursi. Mungkin ini kayaknya harus ada kayak semacam waiting list sih kalau misalkan di jam-jam rame orang bareng-bareng sarapan ya. Dan untuk restorannya juga nggak terlalu luas, tapi ini kelihatan ya dari meja-meja sajinya itu lumayan lengkap. American breakfast komplit, Indonesian breakfast lengkap, ada bubur, ada sereal, kemudian ada dessert, dan juga jajanan Jawa juga sepertinya komplit sekali. Dan tadi aku bilang ya, ini kalau malam juga buka untuk lounge, jadi kita bisa kayak main biliar, kemudian ngebir juga di sini di hotel difasilitasi kalau pengen akses di area lounge-nya gitu. Bahkan ada beberapa promo ya, dan kita langsung naik aja yuk ke kamar, nggak usah pakai lama. Ini aku dapat di kamar nomor 501, aku lupa tipenya, kalau nggak salah sih tipe deluxe ya. Itu harga cuman Rp220.000. Kita langsung eksekusi. Ini tadi aku bilang ya, bangunannya konsep apartemen sih kalau aku bisa bilang. Kemudian luarnya itu ada area outdoornya, jadi kita langsung masuk aja ke kamar 501. Kita langsung disambut sama lemari. Ini hampir sama ya kayak tadi, setipe dengan jendela-jendela yang ada di luar. Jadi lemari kayu, konsep warnanya putih monokrom begitu, itu yang kayak diusung sama Indies Heritage. Disediakan hanger, ini ada 4 buah, dikasih safe deposit box juga. Kalau mungkin Kamas Bayu Telur semuanya bawa barang berharga. Kemudian ada juga kaca, ini lumayan gede kalau kita mau ngaca-ngaca ya. Kemudian ada tempat untuk storage, kita naruh koper, ini juga bisa di sini. Dikasih sandal hotel juga 2 buah. Dan ini juga sandalnya biasa sih sebenarnya ya. Ada juga dikasih nih teh sama kopi complimentary drink ya. Kemudian dikasih juga teko pemanas air. Jadi ini komplit. Ada creamer juga, ini yang lumayan beda ya karena hotel bintang 3 sih ini jelas. Kemudian ini ada tempat juga kalau kita mau naruh-naruh. Kemudian masih ada colokan juga lengkap. Kita langsung geser sekarang Kamas Bayu terus maunya nih. Kopinya biasa ya, aku nggak suka kopi beginian sih jujur, jadi nggak pernah kepake, nggak pernah diminum juga sih. Ada tempat sampah juga kalau kita menaruh sampah. Kemudian di sini langsung aja meja kerja kayak biasa. Konten kreator ini pasti membutuhkan ini, colokannya ada banyak tuh ya kan. Di meja kerja ada lampu juga, kemudian ada TV. Ini channelnya juga komplit, ada channel luar, kemudian channel lokal juga banyak dan nggak pakai semut-semutan. Ini clear ya, nggak ngerusak mata. Dan dari lantai 5 kita bisa langsung ngelihat ini kawasan Mantri Jron ya. Dan juga daerah pegunungan Gunung Kidul ini juga kelihatan. Gunung Kidul atau mana tuh aku nggak tahu. Nah di bawah itu ada angkringan yang enak banget. Jadi Kamas Bayu dulu semuanya kalau misalkan nggak pakai sarapan atau mungkin malas gitu ngelihat harga-harga di hotel kok mahal. Nah itu bisa tinggal turun depan hotel, itu ada angkringan yang enak banget. Meskipun agak ngeri ya, view-nya juga makam sebelah sana. Nah ini juga di sini ada tempat kalau kita mau nelfon reception, ini gercep. Kemudian ini juga masih ada space kalau kita mau sholat juga lumayan luas. Kasurnya dong, bantalnya dikasih 4, kasurnya empuk. Meskipun ini ada keterangan ya, di sini dijelasin bedsheetnya itu diganti setiap 2 hari sekali. Karena aku datang waktu itu di hari Sabtu, jadi ini masih wangi. Tampaknya baru diganti sih, tapi aku langsung kotorin biar diganti sama petugas sih. Jujur ya, ini juga untuk membantu tamu lain juga. Kita kan nggak tahu ya kita bawa kotoran atau enggak gitu, meskipun hotel ada kebijakan kayak gitu, tapi lebih amannya sih minta untuk diganti aja. Kan kita nggak tahu ya kita habis dari mana, kita bersih atau enggak, kita pakai tempat itu, takut kita menularkan penyakit atau bakteri apapun gitu. Nah ini AC-nya AC kuno ya, kayak semacam AC sentral. Meskipun ini 16 derajat, tapi entah kenapa karena mungkin Jogja lagi panas ya, aku tetap ngerasa gerah aja waktu itu. Tapi nggak usah komplain juga ke reception karena aku masih aman gitu. Selagi nggak yang bikin mendidih sih aman. Ini jujur kasurnya empuk, comfy banget. Kemudian ini juga masih ada meja kecil kalau kita mau naruh barang juga atau mungkin mau laptopan gitu dari kasur bisa. Dan colokannya juga ini aku jujur salah satu hotel dengan banyak colokan kayaknya ini ya, Indies Heritage Prawiro Taman. Jadi kalau mau ngecas, kemudian ngecas kamera, ngecas laptop, ngecas handphone, pasangan juga ngecas, kayaknya nggak perlu rebutan gitu Kamas Bayu Telur semuanya. Dan seperti yang aku tadi bilang ya, depan hotel itu ada tempat makan. Mungkin ada yang penasaran juga dengan
harga makanan yang ada di Indies Heritage itu nanti aku akan shot juga. Tapi ini jujur sih aku ngerasa nyaman banget. Kemudian harga 220.000 bisa dapat hotel bintang 3, salah satu hotel top list di area Prawiro Taman ya. Ketika aku melihat kreator yang lain pernah nginep di hotel ini tuh harganya kisaran 300.000, aku dapatnya 220.000 dong. Aku tuh kayak ngerasa bersyukur banget. Ini hotelnya tampilannya seperti ini kalau kita review ya. Luas sih, aku jujur ngerasa ini salah satu hotel kamar terluas juga, meskipun yang agak minus adalah kedengeran tuh kamar sebelah lagi ngobrol, lagi nelpon, lagi kasak-kusuk tuh kedengeran gitu. Itu yang mungkin yang jadi salah satu poin minus ya dari hotel ini, kurang kedap gitu kamar baik itu semuanya. Nih yang tadi penasaran ya kalau untuk menu room service tuh harganya berapa? Kayaknya hampir sama sih sebenarnya, rata-rata agak-agak pricey sih untuk kalau kita mau room service. Ini belum termasuk tax and service 21% lagi ya, jadi bisa kebayang sendiri kalau besok mau nginep di Indies Heritage Prawiro Taman, nyobain makanannya, ini silakan ya, harganya kisaran segini. Tapi ini jujur aku 220.000, ini nggak pakai sarapan, cuman room only aja ketika ada promo di Traveloka. Jadi ya that's fine for me. Kita langsung cek sekarang area kamar mandinya. Ini juga tadi aku bilang agak surprise karena luas. Kemudian ini ya, tadi begitu kita buka pintu langsung ada wastafel. Kemudian kalau kita mau cuci-cuci muka ya, kemudian langsung ketemu juga sama kloset nih. Klosetnya juga aman, ini tidak berbau. Kemudian ngeflashnya juga cepet. Kemudian ada tempat sampah, dikasih handuk yang sumpah ini gede dan wangi handuknya. Kemudian di sini juga dikasih tuh kamas telur semuanya, ada gelas ya kalau kita mau kumur-kumur ya kan. Ada colokan lagi, tapi sayang tidak ada hair dryer. Jadi ini agak-agak menyusahkan untuk emak-emak ya. Yang kalau habis keramas ya kan. Dikasih juga ini ada sanitary bag, ada shower cap, kemudian ada sikat gigi. Tapi untuk yang kemana-mana selalu bawa amenities sendiri sih kayaknya aman-aman aja ya. Ini nggak kepake juga sih, karena lebih suka pakai sikat gigi sendiri dibandingkan sikat gigi dari hotel-hotel gitu. Tadi yang aku bilang ya, ini tadi ada handuk 2 wangi, kemudian di sebelahnya juga ada pembatas tuh. Meskipun ini pembatasnya agak useless ya, karena tetap aja becek karena nggak ada pintu, pembatasnya cuma dikit banget gitu. Ada hanger ini kalau mau naruh handuk basah atau mungkin baju basah. Nih mancurnya juga bukan mancur yang jauh, tapi mancurnya pendek karena sebagai telur semuanya. Meskipun air panasnya ini juara, nggak perlu nunggu lama, tapi ini lantainya tuh kurang miring. Ini mungkin saran ya, lantainya ini kurang begitu dimiringin, jadi tetap berasa becek loh kalau misalkan kita showernya kayak 5 menit sendiri nyala atau 10 menit yang kebiasaan sambil spa air ya. Itu beceknya langsung berasa banget Kang Mas Bayu telur semuanya. Tapi ini kayak gini, ini juga aku bilang lumayan temaram, kurang pencahayaan dan juga tapi kalau secara kamar mandi sini luas ya. Dikasih juga ini handuk, shampoo, kemudian conditioner sama sabun juga jadi satu. Kemudian ini juga nih yang muslim ya, dikasih juga keran kalau kita mau wudhu, ini juga komplit. Kayak gini pemandangan di sore hari yang aku bilang salah satu pemandangan juara dari Indies Hotel Prawiro Taman, Indies Heritage Hotel Prawiro Taman di lantai 5 kamar 501. View-nya memang di sana kelihatan makam, tapi ini keren sih sunsetnya. Apalagi ini juga waktu aku datang tuh mulai puncak musim kemarau, jadi cerah, nggak ada awan-awan mengganggu gitu. Dan ini penampakan pagi hari nih kayak gini, kalau kita buka pintu kita keluar kita langsung bisa, karena kebetulan kamar 501 ini depan lift persis, jadi kita bisa langsung tuh kayak gini pemandangan di depan kamar ya. Meskipun ini beberapa kamar yang tipe tertentu tuh ada balkon ya, cuman kita kamar 501 udah cukup sih. Buka pintu kayak jalan 3 langkah udah langsung bisa lihat pemandangan kayak gini. Jadi tahu tuh kolam renangnya kepake atau enggak, kolam renangnya ramai atau enggak, kita bisa langsung renang di situ. Mungkin kayak segini dulu ya Kang Mas Bayu telur semuanya, cerita perjalananku staycation di Indies Heritage Prawiro Taman di harga cuman Rp220.000. Ada yang pernah kesini juga dapat harga berapa? Coba komen di bawah. Kita ngobrol di comment section ya. Sampai ketemu kita di nginep series berikutnya. Ketemu lagi 2 minggu lagi ya Kang Mas Bayu telur semuanya, karena ada surprise di bulan September nanti.